Pola pikir akan mendeteksi tindakan yang akan dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Ya, jadi ketika kita berpikir, kita akan mengetahui kita akan melakukan apa. Itu namanya pola pikir. Ya, di sini pola pikir atau disebut mindset adalah fondasi dari keterampilan skill. Di sini ada alat, keterampilan, dan pola pikir. Jadi alat itu pertama ya. Nah, kedua keterampilan. Setelah kita dikasih alat, biasanya kita akan berbuat sesuatu dengan alat ini. Kita mau apain nih alat ini. Nah, jadi kan pola pikir kita di situ berjalan. Nah, di sini pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan cara berpikir. Oke, selanjutnya. Nah, di sini secara garis besar bahwa manusia itu benar berbeda ya, karena di kelas kita sendiri ada istilahnya tengah, mudah, susah, dan sedang. Ada seperti itu tingkatannya ya. Maka di sini kita akan berpikir kekumpulan kejadian yang akan menentukan cara seseorang yang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, sini jenis-jenis pola pikir. Kalau mindset ya, kalau mindset itu pola pikir bertumbuh, artinya keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan kalau pola pikir yang stun, artinya tidak bisa berkembang, itu dia yakin jadi tetap dan tidak bisa berubah. Jadi di kuesioner tadi, di situ ada ya, ada beberapa checklist atau silang yang diisi yang berkaitannya dengan materi ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik itu menerapkan PPT dan PPB. Nah, ini yang istilah dalam ground mindset ini, PPT dan PPB. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau mengajar itu pakai sistem apa? Ya, nah di sini PPT apa PPB? Kalau PPT itu setan dan mati diem aja. Jadi udah kayak gini udah. Jadi gak ada bertumbuh. Nah, kali di sini ada pola pikir tetap dan ini pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap, setiap ada sesuatu tantangan dia akan menghindar. Tapi kalau pola pikir bertumbuh dia akan menerima. Nah, kalau pola pikir tetap dia akan menyerah, ya. Terus bertahan. Kalau ini bertahan dalam arti saya harus bisa nih, harus tahu solusinya seperti ini. Nah, kali ini aku bahas dua itu dalam arti disia-siain begitu saja, tidak ada effort. Effort itu sesuatu yang kita peduli ya. Seperti kamu kok nggak effort sama saya, gitu. Berarti nggak peduli seperti itu. Jadi nah, kalau orang bawa pola pikir bertumbuh, itu peluang buat kita untuk maju. Nah, ini kalau pola pikir tetap ada sesuatu tantangan, itu dibilangnya serangan, ya, dibilangnya serangan. Sedangkan kalau orang yang pola pikir bertumbuh itu bilangnya informasi, wah ini sesuatu yang baru, yang harus kita kembangkan seperti itu. Dan yang terakhir ini, bahwa endingnya dia itu berapa kan, wah ini sesuatu yang susah nih, ancaman buat diri saya. Tapi kalau orang yang punya pola pikir bertumbuh, itu ini sesuatu inspirasi buat maju lebih ke depannya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik untuk menerapkan keahlian kita itu PPB ya, pola pikir bertumbuh. Oke. Nah, sini dari pola pikir tetap plus pola pikir bertumbuh, di sini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang pertama cara belajar mengenali suara PPT, terus sadari bahwa kita punya pilihan, berbicara kembali dengan suara PPT, terus melakukan aksi sesuai dengan PPT. Nah, sini kita kembali ke awal dulu ya, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, itu PPT. Sedangkan kalau PPB suara yang dibuat optimis, ya, suara yang dibuat optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya, jadi kalau PPT itu dia khawatir, aduh gimana ya, jangan-jangan saya nggak bisa melakukan ini, jangan-jangan saya gagal nih nanti, itu pemikiran PPT. Tapi kalau PBB ya, pola pikir bertumbuh, itu selalu optimis, wah kita pasti bisa nih melakukan tugas ini, kita pasti bisa nih, pasti ada solusinya seperti itu. Oke. Boleh bertanya, menurut Bapak Ibu Guru, asesmen itu apa? Nilai sebentar ya. Ya, Teddy. Ya. Di foto Pak Ahmad. Pak Ahmad. Apa menurut Bapak itu tentang asesmen itu adalah salah satu alat atau perangkat untuk menilai peserta didik. Satu lagi. Aku dapat aja ya. Ya. Asesmen biasanya dipakai untuk menilai
Tapi bukan hanya dinilai aja 8, 10, 9, tidak ya, tapi harus ada maknanya dan juga ada artinya. Dari tugas yang kita berikan ke siswa, kita lihat dan kita nilai. Nah, lanjut Pak. Ya, asesmen atau penilaian itu adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian dengan tujuan belajar. Jadi, asesmen itu gimana sih Bapak Ibu Guru caranya? Oh, pada saat kalau saya diskusi, anak-anak berisik banget ya. Nah, di situ kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau itu nanti bisa kita terapkan dengan strategi-strategi yang diberikan oleh teman-teman kita dan kita terapkan pada saat kegiatan diskusi. Prinsip inquiry kolaboratif itu ada 7, berbasis data dan bukti ya, kemudian kolaborasi setara dan bermakna, budaya profesional yang terbuka dan reflektif, terstruktur tetapi fleksibel, fokus pada pembelajaran dan hasil murid, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja, dan konseptual dan responsif. Nah, nilai-nilai melakukan inquiry kolaboratif: 1. Harus ada yang namanya kepercayaan, hormat, dan memuliakan anggota tim. 2. Keterbukaan dan kejujuran dalam berbagai pengalaman dan tantangan. 3. Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. 4. Kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Lanjut Bu Dewanti. Nah, ini adalah siklus inquiry kolaboratif. Ya, intinya kita melakukan pemecahan masalah bersama dengan rekan sejawat kita. Masalah itu tentunya yang ada di lingkungan sekolah yang kita hadapi terhadap anak didik kita. Jadi kita sharing-sharing lah mencari jalan keluarnya seperti apa. Ini ada 4 siklusnya. Ini pertama kita mengidentifikasi, kedua perancangan, ketiga pelaksanaan, dan yang keempat itu pengukuran, refleksi, dan perubahan. Lanjut Bu. Nah, ini ada contoh kasus penerapan inquiry kolaboratif di sekolah. Kasusnya nih Bapak Ibu, sebuah SMP negeri di daerah pesisir Jawa Tengah menghadapi tantangan pembelajaran yang cukup kompleks pada materi IPA tentang banjir. Sekolah ini memiliki murid yang berasal dari lingkungan yang sering terdapat banjir, sehingga materi tersebut sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dia mengajarkan tentang materi banjir dan kebetulan banget dia juga merasakan banjir. Namun, guru-guru menyadari bahwa pembelajaran selama ini cenderung bersifat teoritis dan kurang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid, sehingga minat dan pemahaman murid kurang optimal. Jadi ini masalahnya di gurunya atau di anak-anaknya nih Bapak Ibu Guru nih? Di gurunya ya, di gurunya, karena pada saat menyampaikan materi hanya teori saja, hanya karena kurang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid, sehingga murid minat dan pemahaman belajarnya kurang optimal. Selain itu, suasana belajar sering terasa monoton ya pada saat pembelajaran dan kurang memotivasi murid untuk aktif berpartisipasi. Jadi yang aktif di sini hanyalah gurunya, siswanya tidak aktif. Sedangkan peran kita itu sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Ya, kita hanya mengawasi, membina. Jadi bukan guru yang aktif, seharusnya siswa yang aktif. Kewarganegaraan. Ketiga, penawaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian.